Untuk kali ini kita akan membahas topik siapa racuni Mirna. Dan sudah ada bersama kami di studio narasumber kriminolog UI, ada Profesor Adrianus Meliala dan juga Direktur Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya BP POM, ada Bapak Mustafa. Ya, namun sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, kita lihat dulu informasi berikut ini. Ditemukannya racun cyanida dalam kopi yang diminum Wayan Mirna Salihin mengundang pertanyaan dari mana pelaku mendapatkan racun mematikan itu. Bukan spekulasi, cyanida tidak dijual bebas. Cyanida hanya dijual bagi mereka yang punya izin dari polisi atau dalam bentuk drum seberat 50 kg. Polisi menduga pemberi cyanida untuk Mirna memiliki profesi khusus. Sang pemberi adalah orang yang tidak asing dengan racun mematikan tersebut, atau sang pemberi memang punya akses untuk mendapatkan senyawa mematikan itu. Bukan tanpa sebab jika spekulasi yang berkembang adalah Mirna dibunuh. Sebab pengguna cyanida bukan orang sembarangan. Racun cyanida merupakan salah satu racun paling mematikan. Dalam kajian yang terdapat dalam laman BPPT, pada dosis rendah cyanida biasa digunakan petani untuk membunuh hama tanaman. Namun, dalam dosis yang lebih besar, racun ini bisa memberikan efek kejang-kejang hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia. Zat cyanida bahkan mampu membunuh korbannya hanya dalam waktu 15 detik saja. Zat cyanida yang terkandung dalam kopi yang dikonsumsi Mirna adalah sebanyak 15 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Jumlah tersebut mampu menewaskan hingga 25 orang. Hingga kini polisi terus memburu dari mana pelaku mendapatkan racun tersebut dan siapa yang menaruh cyanida dalam kopi yang diminum Mirna. Sejumlah saksi sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk beberapa karyawan kafe dan 2 orang teman Mirna, yaitu Hani dan Jessica Wongso. Ya, ini sempat menjadi perbincangan juga sesaat setelah kejadian itu. Hati-hati minum kopi seperti itu ya. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya untuk kesehatan juga, karena beredar juga isunya Mirna Sebelumnya sempat juga mengkonsumsi obat diet. Iya, benarkah itu? Dan ternyata sekarang muncul lagi ada kopinya mengandung cyanida. Ya. Nah, berbicara cyanida, kali ini kita bisa ngomong langsung nih nanti. Betul, dengan narasumber kita. Betul. Kita ke Pak Mustafa ya. Iya. Iya. Pak Mustafa, kalau misalnya ini kita lihat racun cyanida, kalau yang kita tahu biasanya racun cyanida adanya di mungkin simpelnya ada di racun tikus seperti itu. Dan ini yang mencengangkan, mencengangkan juga 1 sendok teh 15 mg bisa membunuh bahkan 20 sampai 25 orang. Nah, ini sebenarnya untuk mendapatkan cyanida ini seperti apa penjualannya? Kalaupun memang dijual hanya di toko kimia, apakah harus ada syarat-syarat tertentu toko tersebut menjual cyanida? Nah, baik Mbak, bisa ya. Jadi sebetulnya aturan penjualan cyanida itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2009, yang intinya mensyaratkan bahwa penjualan itu memang sistemnya tertutup untuk bahan berbahaya ini. Di dalam peraturan itu ada 3 sebetulnya dikelompokkan cyanida di dalam peraturan itu. Ada disebutkan natrium cyanida, kemudian ada cyanida oksida, dan selain natrium cyanida, kemudian ada cyanida kompleks. Penjualannya itu hanya boleh dilakukan oleh, ya sistemnya itu penjualannya oleh pedagang atau pengecer yang memang mempunyai izin. Penjualannya dibunyikan seperti itu. Di samping itu, untuk memasukkan ke Indonesia, importasinya juga diatur. Jadi hanya boleh dimasukkan oleh importasi tertentu ya. Jadi perusahaan-perusahaan impor yang memang mempunyai izin juga. Apakah itu diimpor untuk diperjualbelikan atau diimpor untuk perusahaan atau untuk pabrik tertentu, itu memang diatur. Jadi tidak ada penjualan yang bisa terbuka gitu ya, siapa saja beli, tidak. Berarti kalau siapapun yang ingin membeli cyanida ini dalam ukuran yang bisa dikatakan tidak terlalu besar ya, ini seberapapun ukurannya, ini kan nampaknya harus tertutup ya. Ini emang harus seperti apa untuk membelinya? Memang harus ada syarat-syaratnya, surat-suratnya seperti itu. Nah, jadi alurnya itu misalnya ini dari importasi ya, dari importasi ini jelas harus terdaftar. Kemudian dari importasi itu kalau dia menggunakan distributor, distributornya harus terdaftar.
Kemudian dari distributor misalnya ada menggunakan pengecer harus terdata. Dari situ langsung ke pengguna akhir. Pengguna akhir inilah sebetulnya yang boleh menggunakan. Nah, di jalur-jalur seperti ini ya kita tidak tertutup kemungkinan memang ada kebocoran. Nah, kebocoran inilah sebetulnya mungkin ya masuk dalam tanda kutip pasar gelap. Oke. Ya itu bisa dibeli. Baik, Iya. Prof. Ini kalau menurut keterangan juga dan banyak aturan untuk membeli sianida, bukan orang sembarangan harusnya yang bisa beli sianida. Ada izinnya, ada aturan-aturannya. Tapi kalau melihat di kasus ini sianida bisa dibeli oleh orang biasa, orang umum seperti itu. Ini apakah motif untuk meracuni itu memang apa latar belakangnya biasanya, Prof? Meracuni seseorang untuk tindakan Ya ini menarik ya, karena umumnya kejahatan yang terkait dengan pencurian, peracunan itu memanfaatkan momen disguising namanya. Yakni ketika saya meracun dan kemudian saya berada pada satu konteks di mana kemudian saya nggak tahu, nggak ada hubungan antara saya dan apakah itu makanan atau minuman yang saya racun. Kenapa? Karena crowded, ramai, cepat, ya momennya cepat sehingga nggak ketahuan bahwa saya meracun. Yang ini menarik nih. Kenapa? Karena itu hanya ada di kafe yang dimana hanya beberapa orang yang ada di situ. Lalu waktunya juga panjang, sehingga praktis polisi memang mengarahkan seperti hanya kita bicara mengenai memancing ikan dalam akuarium, hanya beberapa saja yang kemudian dicurigai oleh polisi, kan begitu. Saya bisa tidak heran kalau misalnya peracunan tersebut dilakukan misalnya di kafe yang ramai ya, kafe yang ramai yang di Jakarta gitu, di mana crowded, saya masukkan saja misalnya sianida dalam bentuk bongkahan, nggak tahu kita kan, karena segera kemudian orang karena saking banyaknya orang ada di kafe itu. Tapi di kafe tersebut itu kafe yang cukup elit, cukup mahal juga, hanya ada beberapa orang, sehingga menarik kenapa yang bersangkutan berani melakukan peracunan tersebut. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia memang punya intelijensi yang luar biasa tinggi untuk menyembunyikan semua alibi, semua motif dan juga kemungkinan cues yang ada pada dirinya sehingga kemudian tidak diketahui oleh polisi. Atau yang kedua, dia memang luar biasa amatir nih. Tadi kita bicara mengenai bahwa sebetulnya dengan 15 mg itu sudah mampu membunuh sekian orang. Sebenarnya hanya dengan satu titik saja sebenarnya sudah bisa membunuh. Tapi toh dia buang saja begitu banyak. Dan bereaksi langsung cepat. Ya, mengindikasikan bahwa dia memang tidak paham dengan apa itu sianida. Berarti dia tidak paham, tapi ada juga kemudian muncul katanya adakah kemungkinan bahwa ini memang sudah direncanakan karena dia harus membeli dulu dan kemudian dia menentukan tempatnya, lalu kemudian dia yang memesan kopinya. Kita akan membahasnya lebih lanjut, Prof dan juga Pak Mustafa usai jeda. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.